Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan pastinya semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Bu Haro di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di pelajaran minggu yang lalu, masih ingat kalian? Kita mempelajari tentang bab fikih, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Di semester 1 yang lalu, kalian kan sudah mempelajari sejarah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ibu sudah bercerita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Nah, di semester 2 ini kalian akan belajar tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Kompetensi dasarnya menghayati perjuangan Nabi Muhammad dalam periode Madinah dalam menegakkan risalah Allah. Tujuan pembelajarannya menjelaskan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad periode Madinah. Di semester yang lalu Ibu sudah bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentang perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Kali ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kita nanti juga akan mempelajari dan memahami kronologi peristiwa hijrah dan mengkaji, memahami strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu seperti apa. Simak bersama, renungkanlah. Rasulullah SAW sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir. Semakin hari teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Nah, Rasulullah itu berpikir harus ada jalan keluar untuk mengatasi semuanya. Bersamaan dengan itu pula istrinya, istri Nabi Muhammad yang bernama Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah berpulang ke rahmatullah. Namun perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang mulia dan beradab itu harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti. Nah, Allah sangat sayang kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam situasi yang sangat sulit dan mencekam ini, Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad pun akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Bermula dari peristiwa hijrah inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Ya, terkadang kejayaan dan kesuksesan itu diawali dengan keprihatinan. Amati gambar. Gambar yang pertama. Ini ada anak-anak laki-laki sedang mengaji Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Setiap hari kita harus mengaji, setiap hari. Kita meneladani Nabi Muhammad. Kita biasakan untuk bertadarus Al-Quran setiap hari. Seperti anak-anak yang ada di gambar ini. Dan anak-anak yang ada di gambar ini adalah situasi di Masjid Nabawi. Ya, ini adalah situasi Masjid Nabawi. Siapa sih yang tidak ingin pergi ke Makkah dan Madinah? Pasti itu semua merupakan impian kaum muslimin dan muslimat.
Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan umroh dan haji ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Sebab-sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy ini mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Ini setelah Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Nah, pada saat Nabi Muhammad membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekatnya, justru istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang setiap kali membela Rasulullah itu wafat secara bersamaan. Kehilangan kedua orang tersebut ini merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah Islamiyahnya di Mekah. Peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita atau Amul Husni. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad ini mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya 27 Rajab 621 Masehi. Pada saat itu Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad yang sedang dirundung kesedihan. Nah, peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad bahwa pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ini meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu merupakan membuat kafir Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad itu telah melakukan pembohongan. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad pun mengikuti terus digalakkan. Setelah Allah menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Nah, ini berita gembira dari kota Yatsrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad bertemu 6 orang Yatsrib dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Nah, dalam pertemuan ini Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pun memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yatsrib berserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad. Ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Nah, isi perjanjiannya diantaranya kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling menfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada 622 Masehi, orang-orang Yatsrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yatsrib. Jadi kota Madinah dulu itu namanya Yatsrib. Perjanjian Aqobah yang kedua ini diikuti oleh 75 orang Yatsrib dan Nabi Muhammad, didampingi oleh pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam itu semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad itu mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di kota Yatsrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yatsrib dengan sembunyi-sembunyi. Nah, sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali
bin Abi Thalib. Nah, rencana hijrah Nabi Muhammad ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy ini khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Nah, tak lama setelah Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya, para pemuda itu terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal terjadi hanya karena pertolongan Allah. Inilah sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Minggu depan kita akan belajar tentang perjalanan hijrah Rasulullah dan dakwah Nabi Muhammad di Madinah seperti apa. Itu ya. Tugasnya bacalah dan cermati tentang kondisi Madinah sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang ke Madinah, nama Madinah itu adalah Yasrib. Yang kedua, buatlah kesimpulan atau ulasan dari cerita yang kalian baca. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyak.